Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kembali Allah berikan kita nikmat sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran fikih. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan barokah, serta menambahkan ilmu tentang agama Islam yang menjadikan kita semakin dekat dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang ketiga tentang larangan-larangan ihram, kemudian pembahasan tentang fidyah dan tentang hadyu. Mari sama-sama kita simak. Bismillah. Al-babu tsalitsu, bab ketiga, fil mahdhurati, larangan-larangan dalam ihram, wal fidyati, fidyah, wal hadi, dan hadyu, wa fihi masailu, dan dalam bab ini ada beberapa permasalahan yang akan dibahas. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, fi mahdhuratil ihram, yaitu larangan-larangan ihram. Apa yang dimaksud dengan larangan ihram? Wahya ma yamtani 'alal muhrim fi'luhu syar'an, yaitu ma yamtani 'alal muhrim, hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang ihram. Ma yamtani' fi'luhu 'alal muhrim, hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang ihram syar'an, berdasarkan syariat. Wahya tis'atun, dan larangan ini ada 9. Al-awwal, yang pertama, lubsul mukhit, memakai al-mukhit, yaitu pakaian berjahit. Wa huwal mufassalu ala qadril badani, yaitu pakaian yang potongannya dibentuk sesuai dengan ukuran badan. Wa huwa al-mufassal ala qadril badan, pakaian yang mufassal dipotong ala qadril badan, seukuran badan. Awil udwi, atau sesuai dengan anggota tubuh. Minas sarawil, baik pakaian itu berupa celana. Wathiyab, baju. Wa ghairihima, dan yang selainnya. Illa liman lam yajid izaran, kecuali, larangan ini dikecualikan bagi orang yang tidak memiliki izar, yaitu kain sarung. Fayajuzu lahu, maka diperbolehkan untuknya lubsul sarawil, untuk mengenakan celana dalam ihramnya. Wa hadzal mahdhur khasun birrijal, dan hal yang dilarang ini khusus hanya bagi para jemaah haji laki-laki. Amal mar'atu, adapun jamaah haji perempuan,
fatalbasu masya'at. Maka bagi jamaah haji perempuan, talbas boleh memakai masya'at, apa yang diinginkan, minathiyab, dari pakaian, ilan niqab wal kufazain, kecuali cadar dan sarung tangan. Kama sayati, sebagaimana penjelasannya akan datang. Tayyib ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, larangan pertama bagi orang yang sedang ihram, baik untuk haji ataupun umroh, khusus bagi laki-laki tidak boleh memakai pakaian berjahit, yaitu pakaian-pakaian yang bentuknya mengikuti bentuk lekuk tubuh. Baju, celana itu tidak boleh. Karena jemaah laki-laki hanya dibolehkan untuk memakai kain ihram, yaitu selendang bagian atasnya dan sarung untuk bagian bawahnya. Sedangkan perempuan diperbolehkan untuk mengenakan pakaian berjahit. Baik. Selanjutnya atsani, isti'malut tibi fi badanihi aw thiyabihi. Memakai tib, minyak wangi, fi badanihi, di badan, aw thiyabihi, atau di pakaian. Wa kadzalika ta'ammada syammuhu. Demikian pula mencium minyak wangi secara sengaja. Wa yajuzu lahu syamma ma lahu raihatun thayyibah. Namun yajuz, diperbolehkan, lahu, bagi orang yang sedang ihram, syamma, mencium, ma lahu, sesuatu yang memiliki raihatun, bau, thayyibah, yang wangi, min nabatil ardi, seperti tumbuh-tumbuhan, walahu al-iktihal, dan juga bagi orang yang sedang ihram boleh iktihal, bercelak, pakai celak pakai sipat yang di mata itu, bima la tiba fihi, namun celak atau sifatnya itu tidak ada unsur wewangiannya, la tiba fihi. Orang yang sudah memakai kain ihram tidak boleh memakai minyak wangi, baik di badan ataupun pakaiannya, sehingga agar dia terhindar dari bau yang tidak sedap, hendaknya memakai minyak wangi itu sebelum memakai kain ihram. Mandi pakai minyak wangi baru pakai pakaian ihram. Baik, al-tsalits, yang ketiga, izalatu sya'ri wa dhufri, memotong rambut dan kuku, zakaran kana au untha, baik laki-laki ataupun perempuan. Wa yajuzu lahu ghuslu ra'sihi, dan diperbolehkan bagi orang yang sedang ihram mencuci ra'sihi, kepalanya, birifqin, dengan lembut. Wa in inkasara dhafruhu, apabila kukunya patah, inkasara, patah, dhafruhu, kukunya, jazalahu ramyuhu, maka boleh untuk membuangnya. Nah, larangan yang ketiga bagi orang yang sudah memakai pakaian ihram adalah motong rambut, nggak boleh. Dan begitu pula motong kuku. Bagaimana kalau misalnya dia ada sebab, misalnya rambutnya kutuan dan sulit baginya untuk melaksanakan manasik haji atau umroh dengan khusyuk. Boleh gak dipotong rambutnya? Boleh, tapi nanti dia bayar damnya, bayar denda. Sebagaimana pernah terjadi di zaman Nabi SAW, ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi sedangkan rambutnya banyak kutunya. Lalu dia meminta izin kepada Nabi untuk potong rambut padahal sedang dalam keadaan ihram. Dan Nabi pun membolehkannya, namun Nabi menyarankannya, memerintahkannya untuk membayar dam. Nanti penjelasan tentang dam akan ada di babnya secara khusus. Arabi, yang keempat, taghtiyatu ra'sir rajuli
bimulasiqin lahu. Taqtiyah menutup ra'sir rajul, kepala laki-laki. Kepala bagi laki-laki, bimulasiqin lahu, dengan sesuatu yang melekat. Ya, enggak boleh nutup kepala dengan sesuatu yang menempel di kepala. Walahul istidlal bil khaymah wa nahwiha kasyajarah. Walahu, tapi boleh bagi orang yang sedang ihram dan kepanasan untuk istidlal, berteduh, bil khaymah, dengan tenda, wa nahwiha, atau dengan semacamnya, kasyajarati, seperti pohon. Kalau pohon kan nggak nempel di kepala, begitu pula khaymah, tenda, nggak nempel di kepala. Begitu pula al-midhallah, payung, nggak nempel di kepala, maka boleh untuk berteduh dengannya. Tapi kalau dengan sesuatu yang menempel dengan kepala, maka itu tidak boleh. Wa yajuzu lil muhrim an yastadhilla bisyamsiyati indal hajah, dan dibolehkan bagi orang yang sedang ihram untuk yastadhilla bisyamsiyah, menggunakan alat peneduh bisyamsiyah, yaitu payung, indal hajah, ketika ada kebutuhan. Ya, kalau memang butuh boleh, ketika ada keperluan. Wal mar'atu mamnu'atun min taqtiyati wajhiha. Sedangkan perempuan yang sedang ihram mamnu'atun, dilarang, min taqtiyati wajhiha, dilarang dari menutup wajahnya, bima amila ala qadrihi, dengan sesuatu, ya, yang dipasang di wajahnya, dengan sesuatu yang dipasang di wajahnya, kan nikob, seperti nikob, ya, jenis cadar, wal burqa, dan burqa, nikob sama burqa sama-sama jenis cadar. Wa yajibu 'alaiha taqtiyatu wajhiha, tapi wajib bagi perempuan yang sedang ihram untuk menutup wajahnya bil khimar, dengan kerudungnya, ya, ujung kerudungnya diambil buat nutup wajahnya, itu wajib. Kapan wajibnya? Inda wujudi rijalil ajanibi, ketika ada laki-laki yang ajnabi, laki-laki yang bukan muhrimnya, maka ditutup wajahnya. Wa mamnu'atun min lubsil kufazaini, dan juga perempuan yang dalam keadaan ihram dilarang min lubsi, dari mengenakan kufazain, dua sarung tangan. Wa talbasu ma sya'at minathiyab, dan diperbolehkan bagi perempuan yang sedang ihram untuk mengenakan masya'at, apa yang dia mau, minathiyab, dari pakaian, mimma yunasibuha, yang cocok baginya. Faman tatayyaba au ghattara ra'sahu, barang siapa yang memakai minyak wangi, au ghattara ra'sahu, atau menutup kepalanya, au labisa mukhitan, atau memakai pakaian berjahit, jahilan, karena tidak tahu, au nasian, karena lupa, au mukrahan, atau karena terpaksa, fala syai'a alaihi, maka dia tidak berdosa dan tidak wajib membayar dam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ufiya li ummati, umatku dimaafkan, al khata'u wan nisyan, karena suatu kesalahan, wan nisyan, dan lupa, wa mastukrihu alaihi, dan karena dipaksa. Ya, umatku, kata Nabi, dimaafkan dari kesalahan yang dilakukan jika tidak tahu, lupa, dan dipaksa, ya, atau dipaksa. Al-khamis, masih nomor yang 4, famata alimal jahil, ketika orang yang tidak tahu, ya, mengetahui, au zakaran nasi, orang yang lupa ingat, au zalal ikrah, atau orang yang dipaksa hilang, ya, pemaksaannya, fa alaihi man'u istidamati hadzal mahdzur, maka wajib baginya man'u istidamah, menghentikan pemakaian hadzal mahdzur, barang yang dilarang ini, yaitu pakai minyak wangi, pakai pakaian berjahit, menutup kepalanya, memakai cadar, memakai kedua sarung tangan, langsung dilepas ketika uzurnya hilang. Al-khamis, yang kelima,
Larangan dalam ihram, akdun nikah, melangsungkan akad nikah. Lahu baik untuk orang yang sedang ihram sendiri, wali ghairihi atau untuk orang lain yang sedang ihram. Misalnya di kota Mekah ada seorang penghulu, dia nggak sedang ihram, lalu datang kepadanya dua orang laki-laki dan perempuan yang sedang ihram, minta untuk menjadi saksi nikahnya atau penghulu nikahnya. Maka hal itu nggak boleh. Karena apa? Karena melangsungkan akad nikah dalam keadaan ihram untuk diri sendiri atau untuk orang lain itu terlarang. Baik. Asadisu yang keenam, al-wat'u berhubungan badan fil farji, ya bersetubuh bagi laki-laki dan perempuan yang sudah halal, dilarang untuk melakukan hal tersebut dalam keadaan ihram. Wa huwa mufsidun lil haji, dan ya hal tersebut akan merusak haji, membatalkannya qabla tahallulil awal, jika dilakukan sebelum tahallul yang pertama. Walau ba'da wukufi bi arafin, walaupun dia melakukannya setelah wukuf di Arafah. Jadi jika seseorang telah wukuf di Arafah tapi belum tahallul yang pertama, apa itu tahallul yang pertama nanti kita akan bahas. Yang penting diingat nih, jika seseorang melakukan hubungan suami istri sebelum tahallul pertama walaupun sudah wukuf di Arafah, maka hajinya rusak, batal, dan harus diulang di tahun yang akan datang. Asabi yang ketujuh, al-mubasyaratu fi madunal farji, ya bermesraan dengan pasangannya walaupun tidak sampai berhubungan badan. Wala tufsidun nusuk, hal ini tidak merusak manasik. Wa kadzalikal qublah wa lams wa nazar bi syahwah, dan begitu pula mencium, menyentuh atau melihat ya dengan syahwat, ini dilarang ketika dalam keadaan ihram, walaupun tidak sampai membatalkan dan merusak haji, tapi dilarang, harus dihindari. Tayyib, hibati fillah, mari kita lanjutkan. Asamin, kemudian yang ke-8, qatlu soydil bari, membunuh atau melakukan pemburuan hewan darat. Wastiyadihi, sama juga ya, membunuh hewan buruan atau memburu hewan buruan. Membunuh dan berburu hewan buruan darat, ini dilarang dalam keadaan ihram. Wa yajuzu lahu qatlul fawasiqi, tapi boleh bagi orang yang sedang dalam keadaan ihram membunuh binatang-binatang fasik. Allati amaran Nabi SAW, yaitu binatang-binatang yang Nabi SAW perintahkan biqatliha, untuk membunuhnya, fil hilli wal hurum, baik dalam keadaan tidak sedang ihram atau dalam keadaan sedang ihram. Lil muhrim wa ghairihi, membunuh binatang fasik ini adalah perintah dalam syariat Islam yang ditunjukkan kepada orang yang sedang ihram atau yang sedang tidak ihram. Wahia, apa saja binatang yang dianggap fasik, yaitu al-ghurab. Yang pertama adalah gagak, wal fa'rah, tikus, wal aqrab, kalajengking, wal hid'ah, raja wali, wal hayyah, ular, wal kalb, akur, dan anjing yang galak. Ini boleh dibunuh, bahkan diperintahkan baik dalam keadaan sedang ihram atau sedang tidak dalam keadaan ihram. Wala yajuzu lahu i'anatu ala qatli saydil barri, orang yang dalam keadaan ihram tidak boleh membantu. La yajuzu lahul i'anah, tidak boleh baginya i'anah, membantu, ala qatli saydil barri, membantu orang yang sedang berburu atau akan membunuh binatang buruan. Nah, misalnya tolong pegangin nih perangkapnya, nanti kalau misalnya hewannya datang langsung tangkap ya. Ini nggak boleh, ya nggak boleh, walaupun cuma nolongin doang, nggak bermaksud
secara sendiri menangkap atau berburu hewan buruan. La bil isyarati wala bi ghairiha, walaupun cuman sekedar isyarat. Tuh binatangnya ada di situ tuh lagi ngumpet, cepat kejar. Tetap nggak boleh. Atau ya ketika si pemburu dekat takut hewan buruannya kabur, dengan isyarat ya jari telunjuknya ditempelin ke tangan. Maksud dia pelan-pelan, jangan berisik, itu sudah dekat sama hewan buruannya. Tetap nggak boleh. Isyarat, suara, kata, pergerakan yang ditunjukkan untuk membantu orang yang sedang berburu tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang ihram. Wala yajuzu aklu masida min ajlihi, dan tidak boleh memakan daging hewan yang diburu. Nggak boleh. Tidak boleh makan hewan buruan yang diburu. Nggak boleh ya. Tidak boleh bagi orang yang sedang ihram. Kemudian yang ke-9 dan ini yang terakhir, la yajuzu lil muhrimi wala ghairihi, tidak boleh bagi orang yang sedang ihram, wala ghairihi, dan bagi orang yang tidak dalam keadaan ihram, qat'u syajaril haram, tidak boleh memotong, menebang, mematahkan, memetik pohon yang tumbuh di tanah suci, baik bagi orang yang dalam keadaan ihram atau tidak. Au nabatihi arutab gairil mu'zi, atau tanaman rumput hijau yang tidak mengganggu. Rumput hijau aja nggak boleh diganggu, dicabut, dipotong, nggak boleh selama dia tidak mengganggu. Wa yajuzu qat'ul awsal al-mu'dhiyah fit tariq, namun yajuz diperbolehkan qat'u memotong al-awsal ya, dahan-dahan al-mu'dhiyah fit tariq yang sampai mengganggu jalanan. Kalau ada pohon cabangnya sampai ya membuat jalanan tuh jadi susah, maka boleh dipotong. Wa yustathna min syajaril harami al-idkhir, dan dikecualikan ya dari memotong tumbuhan dan pohon di tanah suci, yaitu dikecualikan memotong pohon idkhir. Nah, ini pohon idkhir yang tumbuh di tanah suci boleh dipotong. Wama anbatahul adamiyuna bil ijma, dan tanaman yang ditanam sendiri oleh manusia berdasarkan ijma boleh. Tapi kalau tanaman yang tumbuh sendiri jangan. Tanaman yang tumbuh sendiri jangan. Sedangkan tanaman yang ditanam sendiri ya tumbuh oleh usaha manusia itu boleh untuk dipotong. Jadi yang ke-9 ini umum berlaku bagi orang yang sedang ihram atau yang sedang tidak dalam keadaan ihram. Masing-masing tidak boleh memotong, mencabut tumbuhan yang tumbuh di tanah suci secara alami. Adapun yang mengganggu jalan itu boleh dipotong, atau yang ditanam oleh manusia sendiri maka itu boleh dipotong juga. Tayyib. Lanjutnya al-mas'alatu tsaniyatu. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, fidyatul mahdzurat. Fidyah atau denda pada larangan-larangan ihram yang dilakukan. Siapa yang melakukan hal-hal terlarang yang disebutkan tadi, maka ada denda tertentu yang harus dilaksanakan. Ya, atau bisa disebut sebagai kafarah juga, penebus kesalahan. Bin nisbati li halqir sya'ri, untuk ya, binisbah untuk halqis sya'ar, mencukur rambut, wa taqlimil adhafir, memotong kuku, walubsil mukhit, memakai pakaian berjahit, watib, memakai minyak wangi, wa taqtiyatir ra's, memakai penutup kepala kayak topi, wal imna binadhrah, mengeluarkan air mani, imna binadhrah, karena melihat ya, mandangin karena melihat, wal mubasyarah, atau dengan bermesraan, bi ghairi inzalil mani, tanpa mengeluarkan air mani.
Ya, ini ada dua berarti, mengeluarkan air mani karena melihat, ya memandang, atau nggak keluar air mani tapi yang dia lakukan adalah bercumbu, bermesraan maksudnya. Al-fidyatu fiha, maka denda yang berlaku dalam hal ini ala takhiri baina asnafi thalatha, memilih baina asnafi thalatha, 3 pilihan. Al-awwal, yang pertama, siyamu thalathati ayyam, puasa 3 hari. Atsani, yang kedua, it'amu sittati masakin, memberi makan 6 orang miskin. Ketiga, dzabhu syat, atau memotong kambing. Siapa yang melakukan hal-hal tadi tuh, motong rambut, motong kuku, memakai pakaian berjahit, memakai minyak wangi, menutup kepala, yang mengeluarkan air mani karena melihat dan memandang, atau bermesraan walaupun tidak sampai keluar air mani, maka fidyahnya adalah melakukan salah satu dari 3 pilihan tadi, puasa 3 hari, atau memberi makan orang miskin 6 orang, atau memotong kambing. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ka'ab bin Ajazah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'ab bin bin Ujrah, bukan Ajazah, bin Ujrah, hina adahu hawa murasihi, ketika Ka'ab bin Ujrah hawa murasihi, kutu di kepalanya, adahu, mengganggunya. Kata Nabi SAW, ihlik ra'saka, cukur rambut kepalamu, wasum salasata ayyam, lalu berpuasalah 3 hari. Au at'im sittata masakina, atau memberi 6 orang miskin makan, memberi makan kepada 6 orang miskin. Awin suk bisyatin, atau sembelih seekor kambing. Baik. Waqisat alaihi baqiyatul af'al, perbuatan-perbuatan yang lainnya yang dilarang dikiaskan kepada perbuatan yang disebutkan di poin ini. Li'annaha muharramatun bil ihram, karena hal tersebut menjadi haram gara-gara kondisi ihram. Wala tufsidul hajj, dan tidak merusak haji. Ya, dan tidak merusak haji. Misalnya perempuan pakai niqab atau pakai sarung tangan, nah ini dendanya sama. Ya, dendanya sama seperti tadi. Naib. Wa amma binisbati liqatlis sayd, adapun larangan berupa qatlis sayd, membunuh hewan buruan, fayukhayyaru qatilus saydi, maka si pemburu binatang buruan yang membunuh binatang buruannya, yukhayyar, diberikan pilihan, baina dzabhil mithli minan na'am, ya, baina dzabhi bimithli minan na'am, yaitu menyembelih hewan ternak yang harganya sepadan dengan hewan buruan yang dia buru, ya, au taqwim al-mithli bimahalli talaf, atau menghitung harga hewan yang dia buru. Wa yashtari bikimatihi ta'aman, lalu ya ketika sudah tahu harganya berapa, misalnya 200.000, maka dengan harga 200.000 itu yashtari ta'aman, dia membeli makanan, yujzi'u fil fitrah, yang sah dalam zakat fitrah, ya, yaitu dia beli makanan pokok yang biasa digunakan untuk zakat fitrah, beras atau gandum, ya, dia beli seharga hewan tersebut. Lalu diapain? Fayut'im kulla miskina mudab buron, lalu dia memberikan makanan pokok yang dia beli itu, dia berikan kepada setiap 1 orang miskin
Ya, setiap satu orang miskin mudaburin, ya, satu mud gandum atau beras. Aunis fisa atau setengah so min goirihi, dari selain ya gandum. Kata merin seperti kurma au syairin, atau ya jewawut, sama kayak gandum juga tapi gandum berkulit. Au yasumu an it'ami kulli miskini yauman, atau dia melakukan puasa sebanyak berapa kira-kira orang miskin yang bisa dia beri dengan harga hewan buruan yang dia bunuh. Ya misalnya dengan hewan buruan yang dia bunuh harganya 1 juta, ketika dia beli makanan pokok yang buat zakat itu bisa membagi-baginya ke 5 orang miskin. Ya, itu bisa memberi 5 orang miskin. Tapi sayangnya dia nggak punya uang. Maka boleh diganti dengan berpuasa sejumlah orang miskin yang dia bisa beri. Ya 5 orang miskin berarti dia 5 hari. Seperti itu. Ya. Hal ini berdasarkan liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man qatalahu minkum, barang siapa di antara kalian qatalahu, membunuhnya, muta'ammidan, dengan sengaja, fajazaun, maka dendanya ialah mithlu ma qatal, mengganti dengan hewan ternak, ya, mithlu ma qatala minan na'am, mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Yahkumu bihi dzawa adlin minkum, dan yang memutuskan permasalahan ini adalah 2 orang yang adil di antara kalian. Hadyam baligol ka'bati, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah. Au kafaratun, atau kafaroh, ta'amu masakin, membayar tebusannya dengan memberi makan kepada orang-orang miskin. Au adlu dzalika, kalau nggak bisa maka dengan siam, berpuasa. Baik, Ustaz ringkas ya, mudah-mudahan kalian paham. Jadi di antara larangan dalam ihram adalah berburu binatang darat, ya, di tanah suci. Siapa yang memburu binatang darat lalu membunuhnya, maka dia disuruh memilih untuk melakukan 3 amalan. Pilih salah satunya. Yang pertama, ya, kira-kira berapa harga hewan yang dia buru. Misalnya 2 juta. Nah, dengan uang 2 juta itu dia beli hewan ternak yang harganya segitu. Ini yang pertama. Yang kedua, dia juga bisa membeli dengan harga tersebut makanan pokok yang digunakan untuk bayar zakat, lalu dia berikan kepada orang-orang miskin masing-masing 1 mud atau setengah sok. Ya, kalau nggak bisa juga, maka pilihan yang ketiga, kira-kira dengan harga seperti itu, lalu dia beli makanan pokok untuk makanan zakat, lalu dia berikan ke orang-orang miskin, kira-kira dapat berapa orang miskin yang dibagikan. Misalnya dapat 10. Nah, 10 orang itu dijadikan sebagai patokan untuk berpuasa. Itu pilihan yang ketiga. Ya, itu pilihan yang ketiga. Selanjutnya, wa amma binisbati lil wat'i fil haji qabla tahallulil awal. Adapun pelanggaran berupa berhubungan badan, ya, ketika melaksanakan haji padahal belum melakukan tahallul awal, ya, wa inzal mani, dan mengeluarkan air mani, bi mubasyarah, ya, dengan bermesraan, ya, nih, ya, berhubungan badan suami istri, ya, berhubungan badan suami istri dalam manasik haji sebelum tahallul, atau mengeluarkan air mani karena bermesraan, au istimna, atau dengan masturbasi, au takbil, atau karena ciuman, au lamsi bisyahwatin, atau
menyentuh dengan syahwat, au tikrari nazar atau mengulang-ulang ya pandangan, fa innahu yufsidul hajja, maka semua ini merusak haji. Hatta wa in kanal mujami sahyan, sekalipun ya pelakunya lupa, au jahilan atau tidak tahu, au mukrohan atau dipaksa, wa yajibu fi dzalika budnah, pelakunya yang melakukan hal ini wajib untuk menyembelih budnah. Apa itu budnah? Onta, harus motong onta. Wa qadha'il hajj, dan dia juga harus mengganti hajinya di tahun depan. Wa yajibu fi dzalika wa taubah, wa taubah, dan bertaubat. Siapa yang melakukan hal-hal tadi, berhubungan badan sebelum tahallul pertama, mengeluarkan air mani karena bermesraan atau karena masturbasi atau berciuman atau menyentuh dengan syahwat atau mengulang-ulang pandangan, memandang terus-terusan dengan syahwat, maka hal tersebut akan merusak haji. Ya, walaupun hal tersebut dilakukan karena lupa atau enggak tahu atau dipaksa, maka rusak tetap hajinya. Dan yang harus dilakukan adalah motong onta, mengulang haji di tahun depan, dan juga bertaubat. Wa amma ba'da tahallulil awal, adapun jika hal-hal tadi yang terlarang itu dilakukan setelah tahallul pertama, fa innahu la yufsidul hajj, maka tidak merusak haji. Wa yajibu fi dzalika syah, tapi harus untuk memotong kambing, seekor kambing. Bedakan ya, kalau sebelum tahallul rusak hajinya, motong onta, ganti haji tahun depan, dan taubat. Sedangkan kalau dilakukan setelah tahallul pertama, maka hajinya nggak rusak. Dengan kata lain tetap sah, tapi dia harus memotong seekor kambing. Wa amma bin nisbati li aqdin nikah, adapun melangsungkan akad nikah, fala yajibu fi dzalika fidyah, maka nggak ada fidyahnya, nggak ada dendanya. Wa inna ma yakunul aqdu fasidan, tapi akad nikahnya rusak, nggak sah. Ini yang berlaku pada akad nikah jika dilakukan dalam keadaan ihram. Wa amma bin nisbati li qat'i syajaril haram, adapun pelanggaran karena memotong pohon di tanah suci, wa nabatuhu atau memotong tumbuhan, alladzi lam yazra'uhul adami, yaitu tanaman dan tumbuhan yang tidak ditanam oleh manusia melainkan tumbuh sendiri. Siapa yang memotongnya? Fatadman syajarah saghira urfan bisyah, maka siapa yang memotong pohon kecil, ya pohon kecil, dan dianggap kecil ini berdasarkan pandangan masyarakat. Menurut masyarakat di sana ini kecil apa gede nih? Kalau dibilang kecil, maka fidyahnya adalah memotong syah, memotong kambing, seekor kambing. Wa ma fauqaha bi baqarah. Kalau gede maka motongnya sapi. Wayatman nabat wal waraq. Siapa yang memotong tumbuhan wal waraq atau dedaunan, bikimatihi li'annahu mutaqawwam. Tanaman dan daun diganti dengan harga yang dikira-kira, yang rusak rumput, bunga, ya. Maka diganti, ini kira-kira berapa harganya diganti. Li'annahu muqawwam, karena tanaman, rumput, bunga itu bisa ditaksir harganya. Hadza idza kana murtakib al-mahdhur muta'ammidan. Ya, ketentuan ini berlaku jika orang yang melanggarnya secara sengaja. Amal jahil, adapun orang yang enggak tahu, wanasi, lupa, fala syai'a alaihi, maka dia tidak ada denda yang harus dilakukan. Jadi orang yang memotong pohon di tanah suci, maka dendanya dengan melihat lebih dahulu itu pohon gede apa kecil. Dan gede kecilnya pohon itu
menurut pandangan masyarakat setempat. Kalau masyarakat setempat mengatakan kecil, maka memotong seekor kambing. Tapi kalau kata masyarakat setempat ini pohonnya gede, maka memotong sapi. Adapun tanaman-tanaman kayak rumput, bunga, ya seperti itu, maka ditaksir berapa kira-kira harganya. Karena bisa dihitung. Ya. Namun ketentuan ini berlaku jika orang yang melanggarnya ia lakukan pelanggaran secara sengaja. Tapi jika dia melakukannya tanpa sengaja, maka dia tidak menanggung denda apapun. Baik ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqon, mungkin perjumpaan kita pada pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dicatat hal-hal penting ya di murojaah. Kemudian tanya jika ada perkara yang belum dipahami. Dan juga tolong dikerjakan tugas yang diberikan lewat Google Classroom. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita tutup dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.